Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas mengenai masalah audak. Jadi apa itu audak? Sederhananya audak itu adalah event sepeda ya, sepeda maraton, long ride, endurance, jadi jarak jauh. Audak sendiri itu awalnya dari Prancis ya, kemudian diadopsi ke Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain pun juga ada yang mengadakan audak. Dan kelasnya sendiri bermacam-macam, jadi ada yang 75 kilo. Kalau 75 kilo ini biasanya all terrain, jadi rutenya lebih cocok untuk gravel. Untuk yang di aspal sendiri mulai dari 100 kilo, 200, 400, 600, 1000 kilo, yang terjauh itu 1200 kilo. Di Indonesia sendiri yang 1200 kilo itu baru pertama kali diadakan di tahun kemarin, di tahun 2022 di bulan akhir Oktober. Untuk tahun ini di tahun 2023 ternyata yang terjauh di Jogja itu sekitar 1000 kilo. Jadi bersyukurlah bagi para peserta yang kemarin mengikuti audak 1200 kilo yang ada di Jogja. Untuk tahun ini bisa kalian lihat langsung di situs resminya Audak Indonesia, karena kemarin sudah rilis itu jadwal audak di tahun 2023, yaitu di Jogja. Untuk rutenya ada yang 75 kilo, 200 dan 600 kilo. Silakan disesuaikan dengan budget dan kemampuan kalian. Kalau dari segi fisik oke, kenapa tidak sekalian nyoba yang 600 kilo. Tapi bagi yang suka berusukan, suka gravel tapi tidak begitu jauh-jauh, ya 75 kilo itu kayaknya juga asik. Kalau yang masih coba-coba bisa memilih yang 200 kilo karena itu lebih aman. Sepeda yang digunakan untuk audak sebenarnya tidak ada pembatasan sih, sepeda apapun itu boleh ikut audak. Yang terpenting masih manual ya, jadi bukan e-bike, jadi benar-benar dipancal, entah itu BMX, MTB, Vidral, Fixie ataupun road bike, termasuk juga gravel. Cuma memang untuk peserta kebanyakan menggunakan road bike. Kenapa? Karena ya kayuhannya lebih ringan sehingga bisa memangkas waktu lebih pendek. Untuk pemilihan ban, mungkin karena saya pengguna road bike maka saya akan lebih membahas tentang road bike ya. Jadi untuk penggunaan ban, kalau dari segi ukuran bebas lah ya. Kalau road bike sendiri kan kalau yang sekarang itu dari 700 kali 23 sampai 700 kali 30. Sebenarnya yang ideal ya yang ukurannya lebih lebar, ya mungkin antara 28 atau 30. Kalau yang 23 bagaimana? Ya sah-sah saja. Karena saya sendiri pun juga menggunakan ukuran 23, baik di audak 400, kemudian 1200 kilo, dan setiap long ride saya itu bannya menggunakan ukuran 700 kali 23. Untuk mereknya sendiri pun ya menyesuaikan isi kantong kita. Kalau saya ya pakai Kenda yang harga 50.000, tapi sejauh ini aman-aman saja sih. Waktu audak kemarin pun juga tidak bocor sama sekali, dan long ride yang lain pun juga sama. Jadi seperti kemarin ketika saya keliling Pulau Jawa selama 13 hari dengan jarak sekitar 2475 kilo itu tidak pernah mengalami kebocoran. Jadi sesuaikan dengan isi kantong kalian. Ban bagus pun tidak jaminan kalau terbebas dari bocor, karena teman saya sendiri ada yang pakai ban yang mahal tapi malah bocor, bahkan ada yang DNF karena bannya robek. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai rasio gear. Sebenarnya rasio gear bawaan grup saya itu sudah memadai ya. Jadi cranknya 34, 50 itu sudah cukup untuk ikut audak. Oke, monggo Pak. Jadi sudah cukup, tapi kalau dirasa agak berat, mungkin crank yang besar itu bisa dirubah menjadi 48. Kenapa saya sarankan 50 atau 48? Karena audak itu medannya cukup berat, rolling dan didominasi oleh tanjakan. Jadi kalau di atas 50 itu ya agak beresiko sih. Ya kalau mau pakai ya silahkan, khususnya mungkin kalau yang
apa yang 200 kilo ke bawah mungkin masih oke, tapi kalau 400 kilo apalagi solo ride bukan kelompok, nah itu kurang disarankan. Kecuali kalau kalian 400 kilo tapi tim gitu. Jadi ada beberapa teman ya mungkin masih oke lah pakai 52. Tapi kalau sendirian lebih saya anjurkan itu 50 atau 48. Untuk chaining yang kecil ya tinggal sesuaikan lah, bisa 34 atau kalau agak berat ya 36. Untuk sprocketnya ya menurut saya bawaan grup 1 30 atau 32 itu sudah cukup. Tapi kalau khawatir ya bisa di upgrade ukurannya menjadi 34 atau bahkan 36. Atau ya kalau masih kurang ya bisa dibuat 40 seperti gravel. Kemudian barang yang harus dibawa, yang harus disiapkan, yang jelas yang pertama toolkit, kemudian pompa kecil, terus tambalan ban untuk jaga-jaga. Selain itu juga pastinya ban cadangan, baik bar luar ataupun ban dalam. Kemudian karet rem ataupun kampas rem cadangan untuk antisipasi. Karena seperti Audax yang 1200 kemarin, imbas dari 2 hari 2 malam kehujanan, banyak peserta yang mengalami kehabisan kampas rem. Selain itu juga mungkin seperti jaket untuk kalau malam-malam pas takut kedinginan, kemudian jas hujan apabila kehujanan. Terus yang cukup penting yaitu lampu penerangan, itu baik untuk lampu depan ataupun untuk lampu belakang bisa ditambahi reflektor, jadi biar lebih safety, biar lebih aman untuk antisipasi itu, daripada nanti apes ditabrak kendaraan, lebih baik antisipasi terlebih dahulu. Dan juga tambal ban itu juga sangat berguna apabila ban cadangannya sudah habis, karena kan kita tidak tahu apesnya di mana. Kalau di perkotaan dekat toko enak-enak saja, tapi kalau pas di waktunya tengah malam, toko sudah tutup, atau bahkan di tengah hutan, itu kan pastinya cukup mengganggu. Jadi alangkah lebih baiknya ya juga harus sedia ban cadangan, tambal ban selain ban cadangan pastinya ya. Kemudian selain itu juga mungkin sandal, apabila yang 1000 kilo itu kan pasti sering wirawiri, itu juga sandal juga cukup penting. Kemudian ya jersey cadangan, tapi karena ini road bike maka yang dibawa kalau bisa seminimal mungkin tapi efektif. Dan jangan lupa selalu bawa power bank. Kemudian yang terakhir itu mengenai pemilihan waktu untuk makan, minum, istirahat. Dan bagi yang muslim yang ingin sholat, nah itu juga harus diatur lagi biar enak. Pertama yang jelas makan minum itu disesuaikan, jangan sampai telat, jangan sampai ketika kalian lapar kalian tahan, karena itu berbahaya. Perut kita itu berbeda dengan mesin kendaraan. Kalau mesin kendaraan bensin habis diisi langsung normal, tapi kalau tubuh kita ketika sudah ngedrop itu untuk normal lagi memakan waktu yang cukup lama. Jadi bisa diakali dengan seperti istirahat untuk makan setiap entah 70 kilo, 50 kilo sekali harus istirahat makan gitu. Meskipun kita tidak lapar tapi tetap harus diisi gitu, untuk antisipasi lah, karena kan yang kita makan nanti akan disimpan untuk cadangan. Dan juga kalau Audax itu kan CP-nya itu setiap 50 atau bahkan 70 kilo sekali, jadi cukup lah. Nanti bisa istirahat atau makan di CP atau nyari warung di sekitar CP. Untuk sholatnya sendiri ini biar tidak memakan waktu, biar enak. Jadi saran saya sholatnya itu gabung dalam artian bareng dengan istirahat makan itu, jadi biar ideal. Sholat dulu atau makan dulu, setelah itu sholat istirahat lanjut itu, jadi cukup efektif dan tidak membuang-buang waktu. Dan juga kan sholat itu kalau dari segi jarak dan tujuannya sesuai itu juga bisa dijamak apabila memenuhi syarat. Untuk makanan sendiri saran saya nyarilah warung, rumah makan itu yang penyajiannya cepat agar kalian tidak menunggu lama, karena kan tahu sendiri ada warung yang cepat, ada yang lama. Kenapa? Karena masih digoreng, maksudnya masih diproses.
kecuali kalau kalian sekalian istirahat mungkin tidak masalah lah ya, seperti mungkin di dagang sate, lesehan itu biasanya agak lama penyajiannya. Nah, saran saya ya warung-warung yang cepat, mungkin seperti apa, prasmanan itulah, itu kan cepat, kita bisa ambil sendiri, lauk pauk dan sayur-sayuran sudah disediakan, tinggal ngambil. Jadi mungkin itu sajalah ya beberapa poin yang bisa saya sampaikan bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti AUDAK gitu. Karena beberapa minggu lagi di Jogja akan mengadakan AUDAK. Ya mungkin cukup sekian beberapa tips ya, sebenarnya kita lebih ke berbagi pengalaman sih, karena tetap sih yang lebih paham tubuh kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin setiap orang punya caranya sendiri gitu, karena tujuannya sama tapi ya pasti caranya beda-beda, yang penting bisa tercapai gitu. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditulis di komentar. Sekian, terima kasih.